Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat penguji utama yaitu Bapak Dr. Franciscus Nursoto SMPSI, yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, yang saya hormati Sekretaris Penguji Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIVP. Pada kesempatan kali ini saya Fajri Miftahul Ulum akan mempresentasikan seminar skripsi saya yang berjudul tentang motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC yang bermarkas di Provinsi Lampung. Adapun yang akan saya bahas pada bab 1 di pendahuluan yaitu ada latar belakang. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Perkembangan sepak bola di Indonesia yang semakin pesat, khususnya dengan hadirnya klub-klub profesional di daerah, turut meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Salah satu klub profesional yang hadir di Provinsi Lampung adalah Bayangkara Persib Lampung FC. Kehadiran klub tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa yang aktif dalam UKM sepak bola di Universitas Lampung untuk lebih mengembangkan kemampuan dan prestasi mereka. Motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM sepak bola dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung terhadap hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC di Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian saya. Yang pertama yaitu ada bagaimana tingkat motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Nah, yang kedua yaitu ada bagaimana motivasi intrinsik mahasiswa UKM sepak bola dengan Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Nah, yang ketiga yaitu ada bagaimana motivasi ekstrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan pada penelitian saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat motivasi intrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat motivasi ekstrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Terdapat 2 bagian pada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, dibagi menjadi 3, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu keolahragaan khususnya dalam kajian motivasi olahraga. Yang kedua, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang motivasi mahasiswa dalam kegiatan UKM olahraga. Yang ketiga yaitu memperkaya kajian tentang pengaruh klub profesional terhadap motivasi generasi muda. Adapun manfaat praktisnya dibagi menjadi 2, yaitu meningkatkan kesadaran dengan pentingnya motivasi dalam pengembangan kemampuan sepak bola. Nah, yang kedua yaitu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan UKM sepak bola. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2020, motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Untuk motivasi sendiri yaitu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu minat dan kecintaan terhadap sepak bola, keinginan meningkatkan kemampuan teknik dan taktik, serta keinginan meraih prestasi dan pengembangan potensi diri. Adapun beberapa faktor motivasi ekstrinsik yaitu kehadiran Bayangkara Persib Lampung FC sebagai inspirasi
dukungan lingkungan latihan, teman, dan pelatih, adanya peluang berprestasi, serta susunan kompetitif sepak bola di Lampung. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Dalam penelitian ini, motivasi diartikan sebagai dorongan mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung untuk berpartisipasi, berlatih, dan meningkatkan prestasi sepak bola dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC di Provinsi Lampung. Motivasi intrinsik dari dalam diri individu seperti minat, kesenangan, dan keinginan untuk berkembang. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu muncul karena pengaruh faktor luar seperti penghargaan, lingkungan, dan kehadiran klub profesional. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Terdapat dua acuan dalam penelitian terdahulu pada penelitian saya, yaitu ada dari Ageng Darmawan pada tahun 2005 tentang motivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 2 Sleman. Yang kedua yaitu ada penelitian dari Muhammad Firdaus pada tahun 2015 dengan judul Motivasi Santri Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta kelas 10 dan kelas 11 dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir atau kerangka penelitian. Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran atau model yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir disusun berpedoman pada pertinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait kerangka pemikiran yang tergambar. Berdasarkan judul dapat dijelaskan sebagai motivasi mahasiswa terhadap Bayangkara Persib Lampung FC. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang meneliti tentang motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung terhadap hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat yang berupa angket. Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui, menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Pada populasinya sendiri yaitu adalah populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan, menurut Margono pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, sebagai populasinya adalah seluruh mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung yang aktif di dalamnya. Selanjutnya ada sampel. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah kuota sampling, yaitu prosedur pengambilan sampel yang memastikan bahwa karakteristik tertentu dari sampel populasi akan terwakili sejauh yang diinginkan oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu ada uji instrumen. Terdapat dua uji instrumen, yaitu uji validitas. Penyimpunan hasil analisis validitas atau kesahihan instrumen dilakukan dengan membandingkan antara R hitung dengan R table. Butir dikatakan valid apabila R hitung itu lebih besar daripada R table. Uji validitas dalam uji coba instrumen dibantu dengan Microsoft Excel. Berdasarkan tabel di samping, data validitas uji coba instrumen penelitian dapat diketahui bahwa semua item pernyataan yang memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R table dapat disimpulkan semua item pernyataan tersebut valid sehingga dapat dijadikan angket penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable apabila instrumen tersebut mampu mengungkapkan data yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Indikator pengaruh reliabilitas menurut Uma Sakarana pada tahun 2017 yang membagi tingkat reliabilitas alpha atau R hitung dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu 0,8 sampai 1.0 sampai dengan
rehabilitas baik. Yang kedua yaitu ada 0,6 sampai 0,799, diartikan rehabilitas diterima. Yang selanjutnya ketiga kurang baik, yaitu 0,6 ke bawah atau rehabilitas kurang baik. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji coba rehabilitas instrumen dapat diketahui bahwa seluruh variabel mempunyai Cronsmed alpha yang lebih besar dari 0,6 koefisien rehabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kedua variabel telah memenuhi syarat rehabilitas. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, yaitu serangkaian pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan pernyataan tersebut serta tidak menyulitkan responden. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2016 menyatakan angket tertutup adalah angket yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan kondisinya. Yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Presentase dipilih untuk memudahkan peneliti dalam pengukuran dan pengumpulan hasil. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil data keseluruhan. Dari tabel analisis deskriptif di samping dapat diketahui bahwa nilai maksimal pada data keseluruhan itu sebesar 3,5. Sedangkan untuk nilai minimal itu sebesar 2,73. Untuk rata-rata itu sebesar 3,19 serta standar deviasinya yaitu 0,18. Dari hasil deskripsi data yang sudah terkumpul kemudian dikonversikan ke dalam tabel penelitian. Berdasarkan tabel penelitian di samping bahwa kategori sangat baik yaitu terdapat 1 orang dengan presentase 2%, kategori baik yaitu 23 orang dengan presentase 38%, kategori cukup dengan jumlah 19 orang dengan presentase 32%, untuk kategori kurang yaitu terdapat 12 orang dengan presentase 20 orang, dan sangat kurang yaitu terdapat 5 orang dengan presentase 8%. Baik, untuk mempermudah dalam memahami distribusi frekuensi yang telah ditampilkan, maka akan disajikan juga dalam bentuk histogram seperti pada PPT. Berdasarkan hasil analisis data, pada tabel tersebut diketahui bahwa faktor motivasi intrinsik itu memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,22 dengan presentase yaitu sebesar 50,36%. Sedangkan untuk faktor motivasi ekstrinsik itu memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,17 dengan presentase 49,64%. Yang selanjutnya yaitu ada hasil data item intrinsik. Dari tabel analisis deskriptif di samping dapat diketahui bahwa nilai maksimal untuk data item intrinsik itu sebesar 3,6. Sedangkan untuk nilai maksimal itu sebesar 2,6, untuk rata-rata itu sebesar 3,2, serta standar deviasinya yaitu 0,20. Berdasarkan tabel di samping, kategori sangat baik itu terdapat 4 orang dengan presentase 12%, kategori baik terdapat 14 orang dengan presentase 23%, kategori cukup terdapat 23 orang dengan presentase 38%, kategori kurang terdapat 11 orang dengan presentase 18%, dan sangat kurang terdapat 5 orang dengan presentase 8%. Untuk mempermudah dalam memahami distribusi frekuensi yang telah ditampilkan, maka disajikan juga dalam bentuk histogram sebagai berikut yang telah disampaikan di PPT. Berdasarkan hasil analisis dapat pada dimensi motivasi intrinsik diketahui bahwa nilai kepuasan dalam menetapkan dan mencapai target kepribadian terkait sepak bola memiliki presentase tertinggi yaitu sebesar 34,27%. Selanjutnya, indikator terkait ketertarikan murni terhadap sepak bola
dan atmosfer pertandingan memperoleh persentase sebesar 33,06%. Sementara itu, indikator keinginan untuk meningkatkan keterampilan atau skill dan pengetahuan pribadi memperoleh persentase sebesar 32,68%. Yang selanjutnya yaitu ada hasil data item ekstrinsik. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa nilai maksimal item ekstrinsik itu sebesar 3,73, sedangkan untuk nilai minimalnya itu sebesar 2,6. Untuk rata-rata sebesar 3,17 serta standar deviasinya yaitu 0,24. Berdasarkan tabel di samping, kategori sangat baik itu terdapat 5 orang dengan presentase 8%. Kategori baik terdapat 11 orang dengan presentase 18%. Kategori cukup terdapat 28 orang dengan presentase 47%. Kategori kurang terdapat 12 orang dengan presentase 20% dan sangat kurang terdapat 4 orang dengan presentase 7%. Hasil data item ekstrinsik. Untuk mempermudah dalam memahami distribusi frekuensi yang telah ditampilkan, maka akan disajikan juga dalam bentuk histogram sebagai berikut PPT. Berdasarkan hasil analisis pada dimensi motivasi ekstrinsik, diketahui bahwa indikator pengaruh klub profesional terhadap motivasi UKM, fasilitas, dan peluang memperoleh presentase tertinggi sebesar 34%. Selanjutnya, indikator keinginan untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau status di UKM maupun kampus memperoleh presentase sebesar 33,43%. Adapun indikator pengaruh teman, keluarga, atau lingkungan UKM dalam mendukung antusiasme memperoleh presentase sebesar 32,97%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persela Lampung FC berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,19. Selain itu, distribusi kategori menunjukkan bahwa sebanyak 38% responden berada pada kategori baik, 32% berada pada kategori cukup, 20% pada kategori kurang, 8% pada kategori sangat kurang, dan 2% pada kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kehadiran Bayangkara Persela Lampung FC mampu memberikan dorongan motivasi yang positif kepada mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klub profesional di Provinsi Lampung memberikan dampak positif terhadap semangat mahasiswa dalam mengikuti perkembangan sepak bola. Walaupun tingkat motivasi mahasiswa belum mencapai kategori sangat baik, mayoritas responden telah menunjukkan motivasi yang baik sehingga dapat diartikan bahwa kehadiran klub profesional mampu membangun antusiasme mahasiswa terhadap aktivitas sepak bola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik mahasiswa memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 3,22 dengan kategori baik. Persentase faktor intrinsik itu mencapai 50,36%, lebih tinggi dibandingkan faktor ekstrinsik sebesar 49,64%. Dengan demikian, motivasi intrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung berada pada kategori baik dan menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk motivasi mahasiswa. Dominannya motivasi intrinsik pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung tidak semata-mata termotivasi karena adanya Bayangkara Persela Lampung FC, tetapi karena memang telah memiliki kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Berdasarkan hasil analisis indikator, diketahui bahwa indikator kepuasan dalam menetapkan dan mencapai target pribadi terkait sepak bola memperoleh presentase tertinggi, yaitu sebesar 34,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa merasa termotivasi ketika mampu mencapai target
latihan maupun meningkatkan kemampuan bermain sepak bola. Sementara itu, indikator terkait murni terhadap sepak bola dan atmosfer pertandingan memperoleh persentase 33,06%. Adapun indikator keinginan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pribadi memperoleh persentase terendah yaitu sebesar 32,68%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik mahasiswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,17 dengan kategori baik, walaupun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan motivasi intrinsik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor ekstrinsik tetap memiliki peran penting dalam membentuk motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung. Dalam penelitian ini, kehadiran Bayangkara Persib Lampung FC merupakan salah satu bentuk stimulus eksternal yang mempengaruhi motivasi mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis indikator, diketahui bahwa indikator pengaruh klub profesional terhadap motivasi UKM, fasilitas, dan peluang memperoleh presentase tertinggi yaitu sebesar 34%. Temuan ini menunjukkan bahwa Bayangkara Persib Lampung FC memberikan pengaruh nyata terhadap semangat mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan sepak bola. Selanjutnya yaitu indikator keinginan memperoleh pengakuan, pujian, atau status di UKM maupun kampus memperoleh persentase sebesar 33,43%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apresiasi dari lingkungan sosial juga menjadi faktor yang mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan UKM sepak bola. Sementara itu, indikator mempengaruhi teman, keluarga, atau lingkungan UKM dalam mendukung antusiasme memperoleh persentase sebesar 32,97%, sehingga menjadi indikator terendah pada faktor ekstrinsik. Hasil tersebut tetap menunjukkan bahwa dukungan sosial masih memberikan kontribusi terhadap pembentukan motivasi mahasiswa, walaupun pengaruhnya tidak sebesar keberadaan klub profesional. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yaitu penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC yang bermarkas di Provinsi Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tingkat motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung dengan hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC berada pada kategori baik dengan skor rata-rata yaitu sebesar 3,19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Bayangkara Persib Lampung FC memberikan pengaruh positif terhadap motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan UKM sepak bola. Yang kedua yaitu ada tingkat motivasi intrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung berada pada kategori baik dengan skor rata-rata yaitu 3,28. Faktor intrinsik merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi motivasi mahasiswa. Indikator yang paling besar adalah kepuasan dalam menetapkan dan mencapai target pribadi terkait sepak bola. Sedangkan indikator paling rendah adalah keinginan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pribadi. Yang ketiga yaitu tingkat motivasi ekstrinsik mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung berada pada kategori baik dengan skor rata-rata yaitu 3,10. Indikator pada faktor ekstrinsik yang memberikan pengaruh paling besar adalah pengaruh klub profesional terhadap motivasi UKM, fasilitas, dan peluang. Sedangkan indikator pada faktor ekstrinsik yang memberikan pengaruh paling kecil adalah pengaruh teman, keluarga, atau lingkungan. Yang keempat, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa motivasi mahasiswa UKM sepak bola Universitas Lampung lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dibandingkan motivasi ekstrinsik. Kehadiran Bayangkara Persib Lampung FC berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat motivasi tersebut. Namun, dorongan dari dalam diri mahasiswa tetap menjadi faktor utama dalam mempertahankan semangat berlatih dan mengembangkan kemampuan bermain sepak bola. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Terdapat 4 saran. Yang pertama yaitu ada UKM sepak bola Universitas Lampung diharapkan dapat memanfaatkan momentum
terhadap hadirnya Bayangkara Persib Lampung FC untuk meningkatkan kualitas latihan, kompetensi internal, serta pembinaan prestasi mahasiswa agar motivasi yang telah tumbuh dapat berkembang menjadi pencapaian yang nyata. Yang kedua yaitu untuk klub diharapkan lebih aktif menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Lampung melalui kegiatan pembinaan, pertandingan persahabatan, coaching klinik, dan program pengembangan permainan pemain muda sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam sepak bola. Yang ketiga terhadap Universitas Lampung dapat diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kegiatan UKM sepak bola melalui penyediaan fasilitas, pendanaan, dan kesempatan mengikuti kompetisi guna menunjang perkembangan prestasi mahasiswa. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam sepak bola, menggunakan jumlah sampel yang lebih luas, serta menerapkan metode penelitian yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai dampak hadirnya klub sepak bola profesional terhadap motivasi mahasiswa. Baik, cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.